Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PT kali ini kita mau ngebahas kejanggalan-kejanggalan yang waktu kita bergabung di grup JKR, guys. Hal-hal yang gak beres di JKR waktu kita bergabung nih, kita akan share. Ini bukan fitnah ya, ini sekedar berbagi apa yang kita alami. Nah, satu, kalau kita nggak sabar, banyak komentar intinya. Terus katanya berandai-andai, nggak baik. Nanti mau dikeluarkan uangnya dan diblok, nggak boleh masuk lagi. Nah, jadi awal mulanya tekanannya dari situ pertama tuh. Mungkin sebagai orang awam mungkin agak ketakutan ya. Tapi saya ya waktu itu ya sudah nggak apa-apa, keluarkan saja uang saya gitu kan. Mau diblok juga nggak apa-apa. Tapi nyatanya cuman diblok doang. Nah, itu pada awalnya kita protes. Ya, protes kenapa kok reward nggak cair-cair. Terus akhirnya kita pengen uang kita dikembalikan. Nah, katanya kalau banyak protes, banyak berandai-andai, banyak suudzon katanya. Nanti uangnya akan dikembalikan, terus kita diblok dari keanggotaan, dikeluarkan. Gitu. Ternyata ya diblok doang. Jadi nggak dikembalikan. Itu kebohongan pertama, keculasan pertama. Dua nih, yang kedua. Abahnya nggak bisa dihubungi dengan alasan jalan-jalan ke Alaska di luar pulau, katanya tidak ada sinyal, nggak bisa dihubungi, katanya seperti itu. Aduh. Nah, oke lah, kita maklumi waktu itu tuh ditunggu ya. Habis ke Alaska lanjut lagi katanya ke Korea dan sempet bilang katanya abah ternyata nggak bawa HP. Pernah tuh. Masuk ada salah satu iya bilangnya seperti itu, nggak bawa HP katanya, HP-nya ketinggalan di Singapura katanya seperti itu. Kan kayak nggak masuk akal, apalagi zaman sekarang tuh kemana-mana HP tuh udah kayak bagaikan apa tuh, di luar nurul ya bahasa sekarang. Ya itu intinya yang kedua. Nah, terus yang ketiganya itu sempat abah pasrahkan untuk memfollow up ke asistennya ya, ke kepercayaannya abah, yaitu namanya Bang Gadapi ya. Situ follow up semua yang invest ya, maksudnya tuh yang mau berurusan tentang uang, yang menanyakan ini itu gitu kan. Tapi nyama dia juga jawabannya Bang Dapi itu tetap harus nunggu abah pulang katanya gitu. Tetap nggak bisa dicairkan, harus nunggu abah pulang. Dari situ ya udah kita sabar lagi tunggu abah pulang. Nah, itu kayak dilempar sana sini, jadi kayak pingpong gitu, jadi ngulur-ngulur waktu. Ya, mengulur-ngulur waktu. Tahu-taunya abahnya juga pulang tanggal sekian katanya. Tahu-taunya nggak pulang juga tanggal segitu tuh. Nah, waktu ini berapa kali tuh di PHP-in tuh, dibohongin tuh, berapa kali tuh. Setelah udah pulang pun ya emang nggak ada hasil juga. Adanya marah-marah. Nyerocos dari sono sini, bukannya minta maaf, ada sih minta maaf cuma sedikit, paling berapa persen, selebihnya pembelaan diri. Aduh, ini gila banget orang ini. Gila sanjungan. Terus. Yang keempatnya itu doang. Terus pada bulan Maret tuh ada kabar baik katanya. Dari yang Hawasi kita ya? tunggu-tunggu ya. Kabar baik dari Bang Hawasi. Katanya abang ya, jangan lupa. Beda 1 tahun. Iya, Bang Hawasi. Reward mau cair katanya pada bulan Maret. Ya, kita tungguin waktu itu. Nyatanya cuman janji palsu lagi. Nah, iya, itu nggak ada itu kebanyakan lagi. dari mereka itu minal kazibin, kebanyakan dari mereka itu. Ayo terus ya. Jadi seperti itu ya guys. Dan yang paling menjanggalkan bangetnya itu, akun abah itu nggak pernah menampakkan wajahnya. Jadi nggak ada yang tahu wajahnya abah itu seperti apa, orangnya gimana gitu kan. Sekalipun kita anggotanya yang dianggap sama dia keluarga katanya, tetap dia nggak pernah menampakkan dirinya, menampakkan wajahnya. Mau lagi live, mau lagi apapun, tetap nggak. Berbeda hal dengan kita yang harus transparan ke dia, dari mulai identitas, dari muka pun on cam terus gitu kan. Itu yang sangat menjanggalkan banget ya guys. Nah, jadi yang kelimanya itu, ketika kita itu
protes karena nggak ada kejelasan terus mengenai uang kita tuh. Ini gimana? Dan kata Kak Ayang Meka, insya Allah saya yang akan menjamin, katanya. Jangan kamu berprasangka buruk, katanya sampai seperti sekarang itu. ternyata jaminannya cuma jaminan palsu doang. Bahkan kemarin kan diminta jaminan cuman KTP doang. Karena suruh tanda tangan kan kemarin. Iya. Kita udah bikin permohonan maaf, kirain kita mau uangnya balik. Iya. Terus kita malah dimintain tanda tangan Surat pernyataan yang nanti menyudutkan gambar kami. videonya itu nanti yang kemarin Ya. saya klarifikasi itu. Iya. Ya kita maksudnya takutnya dibohongin lagi, jadi minta jaminan. Coba minta jaminan KTP kamu gitu. Fotoin aja gitu kan. Udah ketakutan. Tapinya dia nggak berani, nggak mau. takut dia. Gitu, padahal cuman itu doang ya. Kita disuruh jangan suudzon, padahal ya suudzon itu nggak baik, kurang bagus. Tapi orang yang membuat orang lain suudzon itu lebih buruk lagi, nggak baik lagi. Jadi jangan sampai orang itu suudzon sama kita dengan perilaku kita. Itu juga nggak boleh. Seperti itu. Suudzon nggak baik, tapi buat orang lain suudzon sama dia itu lebih buruk lagi itu. Jadi gitu gitu guys. Nah, jadi intinya kami ini sekedar berbagi sharing agar orang-orang khususnya di Indonesia itu nggak terpancing. Biasanya mereka menggait mangsa baru itu ya lewat pengajian dulu, atau mungkin bagi-bagi sembako atau bagi-bagi uang. Nah, oke lah, itu dia bilang sedekah, masa sedekah nggak boleh? Oke lah dibilang sedekah, tapi ingat itu kan sedekah kan sifatnya sunnah, padahal yang wajib itu belum terpenuhi semuanya. Artinya korban-korban yang lainnya yang masih nyangkut di sana haknya belum dikembalikan, itu yang wajib. Padahal ciri-ciri orang yang cerdas itu sebenarnya taqdimul wajib ala sunnah, bukan dibalik. Malah taqdimus sunnah alal wajib. Jadi mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Itu ciri orang yang cerdas sebenarnya, bukan dibalik. Itulah ya juzu, nggak boleh, malah bisa haram. Ya udah, yang penting kita udah ngasih tahu ke kalian semuanya. Semoga ini gak terjadi pada kalian, dan agar kalian lebih berhati-hati lagi. Adapun uang kita balik enggaknya itu mah ya kita tagih di akhirat lah nanti. Dan yang kedua Allah lah yang biar orang-orang yang ada lambang-lambangnya seperti JKR ini nanti kita tampilkan itu, agar mereka tersadar dan agar mereka terkena sanksi sosial lah. Oke lah, taruhlah mungkin proses hukum masih berjalan, belum kelihatan, mungkin masih berproses, tapi paling nggak orang-orang yang seperti ini akan terkena sanksi sosial. Oh ini tuh orang-orangnya nih, oh yang ini. Jadi kami bukan fitnah ya, ini kami menceritakan apa yang kami alami, bukan fitnah. Kami tahu kok konsekuensinya fitnah itu seperti apa. Dan yang terakhir juga kami ingin berpesan, ayyuhal aqrabuna wal qarabah minna intahu qabla an taqa'u ila wadin amiq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.